Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiko Ardana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan pembelajaran. Langsung saja. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pernyataan tersebut senada dengan Rusman, yang berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Berbeda dengan metode pembelajaran yang telah menentukan langkah di kelas atau model pembelajaran yang memiliki kerangka konseptual, pendekatan pembelajaran itu lebih luas lagi. Artinya, pendekatan merupakan landasan berpikir atau filosofi dalam menentukan pembelajaran. Adapun pengertian pendekatan pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gulo. Pendekatan menurut Gulo merupakan sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar. Sudut pandang tersebut menggambarkan cara berpikir dan sikap seorang pendidik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi pada kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya, menurut Sanjaya. Menurut Sanjaya berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya, menurut Wati, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Pendekatan mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cangkupan teoritis tertentu. Dan yang terakhir, pendekatan pembelajaran menurut Rahmawati. Pendekatan pembelajaran merupakan jalan atau cara yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, adapun ciri-ciri pendekatan pembelajaran. Berdasarkan pengertian-pengertian yang tadi, dapat ditentukan beberapa unsur penting yang membedakan pendekatan dari konsepsi pembelajaran yang lain, yakni yang pertama, merupakan sebuah filosofi atau landasan. Yang kedua, merupakan sudut pandang. Dan yang ketiga, serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir, jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Pendekatan dalam pembelajaran secara garis besar dapat juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama teacher center atau berpusat pada guru, dan yang kedua student center, berpusat pada siswa. Pendekatan teacher center. Pada pendekatan ini, pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya sehingga menstimulus perkembangan siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan beberapa strategi seperti pembelajaran langsung, guided instruction, dan pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Sementara itu, pendekatan student center, pendekatan ini mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Pusat pembelajaran diserahkan langsung ke peserta didik dengan supervisi dari guru. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran seperti discovery learning dan inquiry atau penyingkapan atau penyelidikan. Pada pendekatan pembelajaran ada juga macam-macam yang harus kita ketahui. Yang pertama, ada pendekatan kontekstual. Pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan CTL, Contextual Teaching and Learning.
adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil belajar dapat lebih bermakna bagi siswa, karena siswa dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam kehidupan mereka dalam jangka yang panjang. Pendekatan pembelajaran kontekstual ini lebih mengutamakan aktivitas siswa dalam pembelajaran sehingga siswa dapat menemukan konsep tentang materi pembelajaran dan mengaitkan konsep tersebut dengan situasi dunia nyatanya mereka. Bagaimana yang dikemukakan oleh Johnson dalam Schrieder dan Mara 2011 halaman 117 bahwa kekuatan, kecepatan, dan kecerdasan otak tidak lepas dari faktor lingkungan atau faktor konteks, karena ada antarmuka atau jembatan penghubung antara kognisi dan lingkungan. Komponen-komponen yang menyusun pendekatan ini dan sekaligus menjadi cirinya adalah sebagai berikut. 1. Membangun hubungan untuk menemukan makna. Yang kedua, melakukan sesuatu yang bermakna. Yang ketiga, belajar secara mandiri. Yang keempat, kolaborasi. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Yang keenam, mengembangkan potensi individu. Yang ketujuh, standar pencapaian yang tinggi. Dan yang terakhir, yang kedelapan, asesmen atau yang autentik. Selanjutnya ada pendekatan ekspositori. Pendekatan ini menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajaran. Dalam pendekatan ekspositori, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Artinya, pembelajaran dilaksanakan secara holistik dan tidak khusus. Pendekatan ekspositori ini pun lebih cocok untuk jenis bahan belajar yang bersifat informatif dan umum. Misalnya, prinsip-prinsip dasar yang perlu dipahami untuk menunjang tahap pembelajaran yang lebih lanjut. Pendekatan ini pun juga cocok apabila jumlah peserta didik dalam kegiatan pembelajaran relatif lebih banyak, seperti dalam keadaan perkuliahan antar program studi di perguruan tinggi. Selanjutnya ada pendekatan induktif. Menurut Purwanto dalam Rahmawati, pendekatan induktif dalam pembelajaran adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus. Kemudian, dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan. Pembelajaran ini diawali dengan memberikan contoh-contoh khusus, kemudian sampai kepada generalisasinya. Dengan kata lain, pengajaran berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip, atau aturan yang spesifik. Selanjutnya ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum, lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Pendekatan ini tuh kebalikan dari pendekatan induktif yang tadi ya. Kalau induktif kan dari yang bersifat khusus ke umum. Nah, kalau yang deduktif ini tuh yang dari bersifat umum ke khusus. Selanjutnya ada pendekatan konstruktivisme. Dalam kelas konstruktivis, seorang guru tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan persoalan, namun mempresentasikan masalah dan mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan masalah. Ini tuh maksudnya pendekatan ini tuh guru tidak menginginkan siswa itu untuk dapat menjawab pertanyaan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam sumber belajar. Namun guru tuh lebih mengutamakan perkembangan daya kritis siswa dalam menyikapi berbagai opsi jawaban yang ada. Dalam pendekatan ini, guru terus mendorong siswa untuk menyetujui atau justru menolak ide seseorang dan saling bertukar pikiran hingga persetujuan dicapai.
Siswa diberdayakan oleh pengetahuannya yang berada di dalam dirinya sendiri dan saling berbagi strategi dan penyelesaiannya dengan sesama siswa yang supervisi oleh guru. Selanjutnya, pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin atau jarang ditemui. Maksudnya, jika suatu masalah diberikan kepada siswa dan siswa tersebut tuh tidak dapat langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka persoalan tersebut tuh tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Harus terjadi kesenjangan antara ekspektasi dan realita. Selanjutnya ada pendekatan open-ended. Siswa dihadapkan pada open-ended. Tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Pendekatan ini memiliki prinsip yang serupa tapi tidak sama dengan pendekatan pemecahan masalah, yaitu dimulai dengan memberikan suatu masalah kepada siswa. Bedanya, permasalahan yang disajikan adalah masalah yang memiliki banyak jawaban yang benar. Masalah yang memiliki lebih dari satu jawaban disebut sebagai masalah tidak lengkap atau open-ended problem. Selanjutnya ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, prosedur, hukum, atau prinsip melalui tahapan saintifik. Kurikulum 2013 juga menggunakan pendekatan ini sebagai induk model dan metode pembelajarannya. Yang selanjutnya ada pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry adalah pendekatan yang berusaha untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui penyingkapan atau penyelidikan terhadap suatu permasalahan. Seperti problem solving yang tadi, pendekatan ini pun juga lebih berpusat pada keaktifannya siswa yang berusaha memecahkan permasalahannya itu secara pribadi. Dalam pendekatan ini pun materi yang disajikan tidak dibahas sampai tuntas, sehingga memberi peluang kepada peserta didik untuk mencari dan menemukannya sendiri dengan menggunakan berbagai cara yang distimulus oleh guru. Pengetahuan dan kecakapan kognitif yang didapatkan melalui pendekatan ini juga menumbuhkan motif intrinsik, karena peserta didik merasa puas atas penemuannya sendiri. Menurut Rusian DKK, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menggunakan pendekatan ini yaitu 1. Stimulation. Sumber belajar mulai dengan bertanya, mengajukan persoalan, atau memberi kesempatan kepada warga belajar untuk membaca atau mendengarkan uraian yang memuat permasalahan. 2. Problem statement. Peserta didik diberi kesempatan mengidentifikasi berbagai permasalahan. Permasalahan yang dipilih selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis. 3. Data collection. Untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis itu, peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objeknya, mewawancarai narasumber, uji coba sendiri, dan sebagainya. 4. Data processing. Semua informasi itu diolah, dilacak, diklasifikasikan, ditabulasikan, kalau mungkin dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. 5. Verification. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada tersebut, pertanyaan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek terbukti atau tidak. Dan yang terakhir ada generalization. Berdasarkan hasil verifikasi, maka peserta didik menarik generalisasi atau kesimpulan tertentu. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pendekatan pembelajaran. Jika ada salah dalam penjelasan dan kurang dimengerti
mengerti, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.